Selamat datang lagi di edisi Ngobrol Saham. Kali ini kita akan membahas saham dengan gross profit margin yang tebal. Oke, kenapa kita perlu bahas soal gross profit margin? Tapi sebelumnya saya akan kasih satu reason atau alasan mengapa saya menyukai 3 kriteria perusahaan berikut. Yang pertama adalah memiliki pangsa pasar yang kuat, memiliki keleluasaan untuk mengendalikan harga, dan ketiga memiliki posisi yang hampir memonopoli pasar. Oke. Kita ingat-ingat dulu 3 hal ini. Karena dari 3 hal ini adalah sebagai dasaran utama pembicaraan kita pada edisi Ngobrol Saham kali ini. Karena dengan 3 kriteria tersebut, keuntungan perusahaan akan memiliki margin yang tebal. Alias, dengan 3 syarat tersebut, perusahaan yang Anda investasikan akan memiliki margin keuntungan yang tebal. Tebal itu ya tebel, nggak tipis. Kalau tipis itu kan selisih antara keuntungan yang didapat itu adalah dari penjualan dikurangi dengan biaya operasional, itu tipis. Kalau itu tipis, kalau tebal ya tebal, besar, berarti jaraknya lebar. Nah, laba perusahaan itu seperti yang kita sudah bahas tadi adalah merupakan hasil dari perhitungan total pendapatan penjualan bersih, atau yang kalau biasa disebut orang-orang bisnis net sales, dikurangi dengan jumlah pokok penjualan. Nah, kalau pakai bahasa bisnisnya ya COGS, cost of good sales. Jadi cost atau biaya untuk membuat barang yang bisa dijual. Nah, goods ini bisa aja barang kalau dia adalah sebuah industri produk fisik, seperti Anda mamanya kayak beli saham di Indofood ya, barang-barangnya seperti Indomie, seperti saus dari produk-produk Indofood. Kalau Anda bergeraknya di bidang jasa, seperti contohnya adalah Anda bergerak di bidang jasa pengiriman gitu ya, berarti ya COGS-nya itu good-nya service, layanan. Melihat penjualan dan biaya produksi berperan penting dalam pemasukan perusahaan. Memang ada beberapa kriteria ya untuk bisa menilai sebuah perusahaan itu perform atau tidak. Yang pertama itu biasanya dilihat dari penjualannya. Kira-kira kalau perusahaan ini bisa jualan, ya berarti tim salesnya bagus, tim marketingnya bagus, produknya bisa dijual, berarti kompetitif di pasar. Tapi kita harus lihat nih, apakah biaya produksinya itu tinggi atau rendah. Kalau dia emang bisa bikin produk berkualitas tapi ternyata harga jualnya itu rendah, ya berarti selisih margin keuntungannya kecil. Tapi kalau dia bisa bikin produk yang bagus, dijual dengan harga murah, tapi ketika marginnya itu bisa tinggi atau tebal, itu berarti ada faktor lain. Contohnya adalah dia bisa nego nih ke supplier. Gue mau dapetin harga yang barang oke punya, tapi lu jual ke gua lebih murah ya gitu. Nah, itu biasanya ada juga perusahaan-perusahaan seperti itu. Ya, dia bisa bikin sebuah produk berkualitas dengan cara menekan harga beli dari supplier. Nah, ini adalah mungkin salah satu resep rahasia ya, kayak Anda lihat sebuah industri besar gitu, sebuah perusahaan besar
yang sudah memproduksi barang-barang bagus, kelihatannya dia itu adalah pemimpin di pasar tersebut. Harganya itu tiap tahun ke tahun kok kayaknya nggak naik-naiknya itu nggak gede-gede amat dibandingkan dengan inflasi gitu contohnya. Ya berarti dia ada satu rahasia tertentu, mungkin dia bisa dapatkan harga lebih oke punya dari suppliernya. Bisa juga dia sudah mengembangkan sebuah riset terbaru untuk efisiensi produksinya. Nah, ini kita juga akan bahas nih. Selain membahas soal COGS sama net sales, kita juga akan membahas juga kayak apa aja sih yang biasanya dilakuin perusahaan-perusahaan penguasa pasar untuk menjaga kompetitif produknya gitu. Oke. Nah, pertama, produk yang tidak mudah ditiru. Biasanya kalau dalam bisnis yang menghasilkan produk ekonomi yang lebih berkualitas dengan harga yang kompetitif. Memang sulit ya kalau kayak kita pengen ngomongin soal konsumen gitu. Konsumen tuh pengennya barangnya berkualitas tapi harganya nggak mahal-mahal lah. Jadi biasanya para produsen atau para pembuat barang gitu ya, cara mudah untuk diingatnya, para pembuat barang, para produsen itu perang harga. Nah, kalau perang harga meningkat ya berarti tandanya akan ada penurunan harga jual untuk gedein pangsa pasar ya. Seperti kita sering lihat biasanya ini terjadi di industri-industri yang belum mature, yaitu masih baru. Jadi banyak pemain-pemain di pasar, mereka rebutan pangsa pasar. Siapa yang duitnya paling dalam, dia bisa paling bertahan karena perang harga rugi terus. Tapi begitu dia menang, dapat market share yang besar, banyak pelanggan yang loyal, dia akan dapat segalanya. Di samping itu perusahaan akan meningkatkan biaya operasional dan riset untuk meningkatkan kualitas produk. Itu tentu itu sudah syarat yang sangat wajib. Jadi selain kantong tebal untuk bakar duit penjualan, dia juga dari waktu ke waktu harus biaya riset untuk meningkatkan produknya. Jadi percuma dong udah bakar duit untuk penjualan, tapi ketika udah didiskon ke konsumen, konsumennya nggak suka, barangnya dibuang, hilang momentumnya. Nah, ini sebenarnya dua cara tadi itu untuk mencari momentum. Jadi para perusahaan-perusahaan itu cari momentum untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar dengan waktu yang tepat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena kalau makin lama kompetisi ya duitnya makin banyak terbakar. Harusnya kan uang dari untung penjualan itu dipakai untuk riset dan pengembangan produk agar produknya lebih berkualitas. Tapi karena masih dalam kompetisi yang sengit, ya hal itu masih belum. Idealnya seperti itu tapi belum bisa ideal. Jadi masih harus bakar duit. Biasanya bakar duit dari investor. Oke. Kalau nggak investor, nggak ada yang kasih ya berarti harus hutang ke bank. Kita kasih contoh deh yang paling gampang yang bisa kita sering temui di supermarket atau minimarket, yaitu adalah Indomie goreng ya. Ini bukan berarti kami diinder sama Indomie goreng atau kami punya saham di Indomie goreng. Itu kita gak akan pakai itu deh untuk untuk endorse-endorsan atau untuk ningkatin saham, karena kami yakin saham itu bisa naik sendiri kalau performa perusahaannya itu bagus, dan saya yakin Indomie ini punya kualitas tersebut. Makanya kita jadiin contoh di sini. Indomie goreng ini mampu bertahan berpuluh-puluh tahun karena memiliki cita rasa yang khas yang sulit untuk ditiru oleh kompetitornya. Meskipun sudah banyak yang mencobanya, namun tetap kalah, ya kan? Namun tetap kalah untuk merebut konsumen setia Indomie goreng. Jadi ada nih kayak tim-tim yang udah bener-bener kayak Indomie goreng garis keras gitu ya. Kalau makan mie nggak Indomie goreng bukan makan mie gitu. Bahkan kalau sama-sama Indomie tapi nggak Indomie goreng gitu, kayak makan mie kuahnya mereka nggak mau. Karena memang Indomie goreng ini udah dari baunya aja itu udah bikin orang terangsang untuk makan mie. Apalagi kalau udah masuk lidah ya udah bikin orang nambah gitu.
Makanya kalau kita lihat di warkop-warkop gitu ya, ini salah satu cara yang paling gampang juga untuk Anda pelajari investasi itu. Anda sering lihat aja kalau Anda tertarik untuk investasi di barang-barang konsumsi gitu ya, seperti halnya Indofood atau Johnson and Johnson atau Procter and Gamble gitu ya. Itu kan barang-barangnya ada di rak-rak supermarket sama minimarket ya. Itu Anda bisa cek di situ kayak mana sih barang yang paling kompetitif itu. Contohnya kalau Anda sudah lihat, oh kayaknya orang-orang ambil di antrian banyak kan mie goreng nih. Wah, saya lihat deh saham Indofood gitu. Dilihat saham Indofood cocok, beli. Kalau Anda merasa kurang ya berarti Anda cari lain gitu. Atau mungkin kalau Anda merasa produsennya nggak untung, Anda lihat distributornya gitu. Contohnya kalau kayak di Indonesia ya mungkin Anda cari distributornya Johnson and Johnson karena Johnson and Johnson itu sepertinya memang tidak listing di Bursa Efek, Procter and Gamble juga tidak listing di Bursa Efek. Mungkin juga kalian kalau mau investasi di Unilever, Unilever itu listing di Bursa Efek Indonesia, itu dilihat deh produk-produk Unilever itu banyak gak terpasang di hypermarket market atau di minimarket, supermarket, terus pas orang-orang antri di apa namanya kasir-kasir tuh lihat tuh troli-troli mereka diisi dari barang-barang Unilever atau enggak banyak enggak yang ngambil barang-barang Unilever. Setelah itu Anda cek laporan keuangan, karena biasanya dari situ Anda akan mendapatkan apa namanya pangsa pasar dari perusahaan tersebut. Kalau dia makin banyak rekan bisnisnya, contohnya makin banyak kerjasama dengan apa namanya pemilik supermarket, berarti memang ada alasan orang-orang supermarket itu tahu dia kebutuhan ujung tombak, itu kebutuhan konsumen akhir. Kalau emang diisi berarti memang ada minat di situ, berarti Unilever bisa provide terus. Nah, mungkin Anda bisa cari tahu juga. Terus habis itu bandingin tuh produk-produk Unilever itu apa aja sih produk-produk Unilever itu. Contohnya pasta giginya Unilever itu punya substitusinya enggak? Nah, substitusi ini biasanya kayak produk dari kompetitornya dibandingin. Jadi selain lihat laporan keuangan seperti yang sudah dibahas-bahas pada ngobrol saham edisi lain, kita juga harus lihat apa namanya kayak penguasaan pasar perusahaan itu. Kalau Anda merasa perusahaan itu punya pangsa pasar yang besar, berarti punya nafas yang lebih panjang untuk Anda investasikan. Oke. Jadi memang produk fisik atau jasa, produk yang dihasilkan oleh produsen atau perusahaan itu adalah ibaratnya seperti lokomotif. Lokomotif itu mesin di kereta gitu ya, yang menggerakkan penjualan perusahaan. Maka tentu saja dengan menghasilkan produk yang tidak mudah ditiru akan memberikan keunggulan bagi perusahaan. Karena kalau produknya mudah ditiru, itu nggak ada uniqueness lagi. Orang-orang nggak akan interest ke produk Anda. Orang-orang tidak akan menjadi depend, tidak akan memiliki rasa kebutuhan yang tinggi. Padahal itu sangat penting kalau seorang konsumen itu memiliki dependensi yang tinggi terhadap produk Anda. Dia akan jadi cinta, dia akan selalu mengharap-harapkan untuk beli kembali gitu. Karena memang yang diharapkan oleh apa namanya perusahaan ketika memberikan diskon di awal-awal produknya itu adalah kasih kesempatan buat para pelanggan untuk jatuh cinta. Kalau mereka nggak jatuh cinta ketika pakai, Anda sudah kehilangan banyak hal, sudah kehilangan waktu, sudah kehilangan uang, dan sudah kehilangan tenaga. Habis-habisan pokoknya. Makanya bikin sebuah produk yang mempunyai nilai unik yang tinggi, memiliki kompetitif yang tinggi, memiliki sesuatu gap yang panjang bagi para kompetitor untuk bisa meniru, itu adalah salah satu sinyalmen bahwa perusahaan tersebut memiliki sebuah cara atau holy grail untuk mempertahankan dirinya di dalam market dan untuk tetap berekspansi dan tetap untuk
berjaya di sana. Contohnya ya seperti tadi Indomie goreng. Ketika hampir seluruh rakyat Indonesia makan Indomie goreng, ya mereka bisa tetap bertumbuh. Mereka coba ekspansi ke Nigeria, mereka coba ekspansi ke Mesir, mereka coba ekspansi ke Eropa Timur. Karena mereka sudah yakin dengan uang yang ada di Indonesia itu mereka nggak takut untuk ekspansi karena mereka sudah punya sumber pendanaan, yaitu adalah dari uang-uang dari para pemakan dan pecinta Indomie goreng di tanah air. Oke. Apakah akibatnya jika perusahaan tersebut berkecimpung dalam industri yang mudah ditiru oleh orang lain, maka persaingan akan menjadi ketat karena akan semakin banyak kompetitor yang menjual produk yang sama untuk target konsumen yang sama. Nah, ini biasanya yang terjadi di industri teknologi. Karena teknologi itu sekarang apalagi dengan adanya open source itu pembuatan teknologi informasi itu menjadi lebih murah dan lebih cepat. Makanya ketika di awal-awal Pak Warren Buffett itu nggak mau investasi di Google, nggak mau investasi di Amazon, nggak mau investasi di Facebook awal-awal ya. Karena dia merasa oh bikin apa namanya sistem informasi komputer kayak gitu tuh gampang lah, semua orang bisa. Tapi ternyata Warren Buffett juga mengakui salah karena memang ternyata ada sesuatu yang unik dari Google gitu. Dan ternyata selidik demi selidik apa yang membedakan Google, Facebook, dan Amazon dari kompetitornya yang sama-sama bisa bikin teknologi adalah dari sumber daya manusianya. Berarti ada di kekuatan riset. Risetnya beda. Jadi Anda kalau punya orang-orang beda, punya manajer beda, punya apa namanya kekuatan culture. Kita ketahui kalau culture di Google, culture di Facebook, dan culture di Amazon itu membedakan mereka dengan perusahaan-perusahaan konvensional. Jadi mindset mereka itulah yang canggih sebenarnya. Nah, kalau kita investasi di perusahaan-perusahaan teknologi itu sebenarnya Anda tidak berinvestasi kepada asetnya karena asetnya kecil. Kalau kita investasi ke perusahaan batu bara, Anda investasi ke asetnya banyak, itu asetnya. Bisa dibilang asetnya yaitu adalah lahan batu baranya, potensinya yang belum digali itu udah kayak aset gitu. Terus kayak apa namanya mesin-mesinnya sebagainya gitu kan bernilai besar ya. Tapi kalau perusahaan teknologi itu nggak ada, dia nggak ada emas, nggak ada batu bara, nggak ada minyak, barangnya juga nggak kelihatan. Maksudnya apa sih barang yang kelihatan dari Facebook itu ya? Ternyata kalau dari Facebook itu barangnya ya cuma informasi kan. Informasi itu nggak kelihatan, nggak bisa dipegang gitu. Tapi ternyata asetnya dari Facebook adalah keterjangkauannya. Anda bisa mengirimkan iklan orang-orang tanpa harus keluar rumah. Kalau zaman dulu kan kita mau ngiklanin ya harus pasang di televisi. Orang kan nggak mungkin kan kayak di tiap kamar punya TV. Kedua lewat baliho besar. Orang kan nggak mungkin kayak lagi malam-malam gitu keluar-luar terus-terusan gitu nggak mungkin. Atau lewat koran orang nggak mungkin tiap hari baca koran terus-terusan selama berjam-jam gitu. Pasti kalau korannya habis dibaca ya udah dibuang. Tapi beda kalau dengan Facebook contohnya. Orang bisa berlama-lama tiduran di kamarnya pas malam hari sambil lihat video, sambil komen-komenan di Facebook. Nah, Facebook bisa munculin iklan di situ. Jadi itu adalah sesuatu apa namanya? Strategi yang dimiliki Facebook dibandingkan dengan kompetitornya yang dulu seperti contohnya adalah Friendster. Friendster itu dulu nggak ngiklan tapi Facebook ngiklan, makanya mereka bisa survive. Nah, itulah yang membedakan apa namanya perusahaan jasa dengan perusahaan produsen, maksudnya perusahaan-produsen barang. Biasanya dilihat dari strategi bisnisnya, strategi marketingnya, kemudian strategi inovasinya. Oke, kita lanjut lagi. Kondisi industri yang demikian tentu tidak akan menguntungkan bagi seorang investor karena uang modal akan habis untuk membiayai perang harga demi memperbesar pangsa pasar seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Intinya pokoknya harus ada produk yang bisa membedakan dia dengan the rest of market, dari sisa dari apa namanya pasar. Namun akan sangat berbeda dengan perusahaan yang bermain pada bidang usaha yang susah ditiru oleh perusahaan lain.
Pasar ini biasanya menjadi duopoli yang berisikan dua perusahaan yang telah memiliki kekuasaan untuk menguasai dan mengendalikan pasar. Perhatikan dua kata kunci tadi ya, apa namanya, menguasai dan mengendalikan. Jadi kalau perusahaan Anda itu sudah pada level menguasai dan mengendalikan pasar, yaitu sudah mapan contohnya. Mapan contohnya itu yang duopoli mungkin seperti Honda sama Yamaha. Nah, itu bisa disebut dengan pasar duopoli karena kayaknya yang lain itu selain Honda dan Yamaha di sepeda motor itu kayak cuma pemanis ya. Ya maaf-maaf saja memang kenyataannya seperti itu. Karena hanya ada Honda dan Yamaha di Indonesia. Berarti kalau bicara Honda, Anda ke Astra ya. Nah, nanti cek Astra seperti apa gitu. Oke, balik lagi ketika suatu perusahaan telah menguasai pasar, biasanya dia telah memiliki satu kekuatan merek dagang, loyalitas konsumen yang masif, produk yang secara kualitas sulit dibuat oleh perusahaan lain. Memang biasanya ini juga terbalik ya kalau produknya itu bagus dan berkualitas dan sulit dibuat perusahaan lain, orang-orang itu akan ditinggalkan rasa cintanya pada produk itu ketika sudah habis digunakan. Jadi mereka akan balik lagi cari produk itu beli. Jadi mereka akan teringat-ingat, oh ini merek dagangnya produk yang saya beli. Kemudian ada apa namanya kalimat itu cinta dari kebiasaan. Nah, kalau mereka sudah biasa, mereka sudah cinta, ya nanti mereka jadi loyal sendiri gitu. Jadi kayak membela produk dan brand yang mereka cintai ya. Contohnya aja kayak orang sering uh, ribut kan kayak mana yang bagus tuh antara Valentino Rossi atau Dani Pedrosa. Dari situ nanti langsung menjerumus karena mereka mungkin suka Valentino Rossi karena mereka sudah jatuh cinta sama Yamaha. Terus ada yang suka sama Dani Pedrosa karena dia sudah merasa cinta sama Honda gitu contohnya. Oke, terus kita balik lagi. Kekuatan merek dagang dapat diperkuat dari waktu ke waktu dengan cara memperbesar operasi pemasaran dan public relation atau hubungan publik ya, hubungan dengan konsumen kayak biasanya ada sering kan kayak Indomie sponsorin event tertentu gitu. Atau mungkin Bank Mandiri juga kasih event tertentu gitu ya. Itu salah satu bentuk dari hubungan public public relationship. Menyapa penggemarnya dengan menghadirkan artis-artis yang dia sukai. Nah, seperti mensponsori acara-acara hiburan, membuat iklan di medsos dan menggunakan slogan-slogan yang mudah diingat oleh masyarakat. Ya kan, kayak ada brand-brand yang dulu itu pokoknya kalau paling terkenal itu yang saat saya masih kecil itu ya Nokia, Connecting the People. Itu udah kayak nggak ada obatnya itu dulu Nokia, tapi akhirnya juga hancur juga kan karena mereka bagus di brandingnya, bagus di PR-nya gitu, tapi gagal di risetnya, kalah sama Android dan iPhone. Oke. Kemudian Indofood adalah salah satu brand unggulan di sektor makanan. Bahkan Indomie, salah satu produknya Indofood di beberapa daerah adalah sinonim untuk mie instan. Jadi memang saya pernah jalan-jalan di beberapa daerah gitu ya. Di beberapa daerah itu memang udah kayak kalau orang pesen mie itu ya Indomie gitu. Meskipun di warung itu adanya kayak mie bukan merek Indomie ya mereka tetap bilangnya itu Indomie gitu. Indomie sambil nunjuk ke barangnya gitu. Ya penjualnya tahu maksudnya dia Indomie tapi bukan Indominya Indofood gitu. Itu karena saking apa ya melekatnya kayak contohnya di beberapa daerah itu pasta gigi itu kayak nggak kenal kalimat pasta gigi ya taunya Pepsodent gitu. Itu dari dulu orang-orang diajarnya Pepsodent meskipun dia belinya merek lain. Itu sudah seperti apa namanya top of mind dan orang-orang kayak produk ini itu sinonimnya ini gitu.
Nah, loyalitas konsumen merupakan hasil dari pengalaman konsumen ketika menggunakan hasil produksi perusahaan. Jadi kayak pengalaman langsung mereka ya, mencicipi, menggunakan, menikmati perusahaan itu dari produk-produknya gitu. Kayak kayak kita kayak kebayang gitu kan sering kalau kok kalau ingat Indofood itu pasti kok kayak ngicipin Indomie goreng gitu. Nah, semakin dekat kecocokan konsumen ketika menggunakan suatu produk, semakin sering pula untuk membelinya kembali dan digunakan kembali berkali-kali. Sehingga pelanggan yang telah membeli produk lebih dari 5 kali dengan frekuensi yang semakin sempit dan semakin jarang menggunakan produk dari kompetitor, dapat dikatakan konsumen telah menjadi konsumen yang loyal. Kalau dia kelihatan gitu ya, kayak teman Anda tadinya tim X kemudian lari ke produk Y gitu. Terus biasanya masih gonta-ganti nih. Kalau Senin pakai X, Selasa Y gitu. Terus beberapa bulan kemudian dia pakai Y terus. Udah kayak gak ganti-ganti Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ya. Berarti bisa dibilang dia loyal. Kalau Anda itu pengguna Senin, Selasa XY, Rabu, Kamis XY gitu, ya Anda masih bisa dibilang sebagai konsumen labil lah. Itu baik buat Anda mungkin ya. Tapi kalau dari perspektif investor dan pengusaha gitu itu Anda itu barang-barang labil, nggak stabil. Nah, kalau di fisika, di kimia itu barang-barang nggak stabil itu harus distabilkan. Nah, makanya orang-orang kayak Anda itu ditargetkan. Biasanya akan ditawarkan promo-promo gitu. Itu biasanya bisa dianalisa psikologis itu, ada risetnya tentang psikologis itu soal kenapa kok dari beberapa grup orang-orang dengan kategori psikologis A itu lebih cenderung menggunakan produk Anda gitu. Tapi ternyata ada grup BC itu tidak suka karena alasannya XY, kemudian yang satu karena alasannya WX gitu. Itu bisa tuh diselaraskan, nanti itu ada targetingnya. Contohnya, oh ternyata kalau orang-orang grup B itu dia sukanya sama apa namanya girl band dari Korea. Kalau yang grup C ini ternyata dia sukanya sama boy band dari Korea gitu. Ya itu nanti mereka akan ngasih promosi iklan gitu, kayak akan manggilin girl band dari Korea untuk menggait grup B, kemudian akan menggait boy band dari Korea untuk grup C. Itu pasti ada. Nah, itu nanti kita lihat, kita harus invest juga ke perusahaan-perusahaan yang memang memiliki riset, bukannya riset produk tapi riset marketing dan riset sales juga. Oke, biasanya produk yang secara kualitas sulit dibuat oleh perusahaan lain itu biasanya dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, yaitu punya hak paten. Karena mereka melakukan penemuan yang dilakukan untuk produksi. Nah, produksi itu tidak bisa dilakukan oleh pihak lain tanpa seizin pemegang paten, itu adalah perusahaan penemunya atau organisasi penemunya. Dengan begitu, apabila produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut memiliki keunggulan paten, tentu akan sulit untuk ditiru oleh kompetitor. Jadi kita harus juga pastikan perusahaan ini punya keunggulan paten. Nah, bagaimana kita memastikannya? Kita bisa cek sih, itu daftarnya di situsnya hak kekayaan intelektual. Nanti teman-teman bisa googling sendiri dan kemudian dicek di sana apakah ada hak paten. Kalau tingkat USA sama internasional kayaknya juga ada lagi, kayak hak paten Apple, hak paten Intel itu bisa diselidiki juga. Oke. Contohnya di sini adalah lampu Philips, dikenal memiliki keunggulan teknologi yang lebih canggih dibanding kompetitornya. Yaitu memang kalau kita ingat lampu apa namanya, lampu listrik gitu ya pasti Philips, karena Philips itu biasanya lebih tahan lama. Nah, kenapa dia bisa tahan lama? Karena dia memang memiliki namanya inovasi dan metode-metode produksi yang bisa membuat lampunya itu tahan lama. Nah, kalau umpamanya kayak ada orang Indonesia mau bikin lampu kayak Philips, pakai metode Philips, dia nggak bisa. Dia harus minta izin ke Philips. Nah, biasanya Philips akan
pasang harga tinggi, kalau kamu mau pakai paten saya nih harganya setinggi ini. Jadi kalau ketika patennya itu mau dibeli orang, ya orangnya mikir-mikir kalau mau beli gitu kan. Wah, aduh, biaya produksi aja segini, patennya segitu. Itu udah membengkakkan biaya produksi, jadi biasanya batal. Orang-orang akan mengembangkan cara-cara bikin lampu yang beda sama Philips. Makanya hanya Philips aja gitu yang bisa punya metode yang pas seperti yang dia punya. Jadi metodenya itu dengan harga yang cukup terjangkau tapi tahan lama, karena banyak sebenarnya di pasaran-pasaran itu lampu yang lebih canggih dari Philips banyak, tapi harganya nggak masuk akal, nggak bisa buat orang rumahan gitu. Nah, kalau Philips bisa. Nah, ini adalah sesuatu keunikan atau gap yang dipasang oleh Philips untuk menjauhkan dirinya dari para kompetitor-kompetitornya. Nah, dengan keunggulan paten ya tadi seperti yang kita jelaskan, suatu produk yang sama akan berubah menjadi suatu produk baru dibanding kembarannya. Dengan begitu, secara tidak langsung produk ini telah mampu menciptakan benteng. Jadi, meskipun banyak sekali beredar lampu-lampu listrik di seluruh jagat Indonesia ini, yang mulai dari impor dari Jerman, dari China, ternyata yang Philips itu ya, yang dari Jerman yang berhasil unggul secara kualitas dan secara harga itu masih rasional, masih bisa dibeli lah. Yang akan didatangi pelanggan untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan aman dari kerusakan dan kecacatan. Karena biasanya kalau kita bicara produk yang berkualitas itu ya harus punya dimensi ketahanan waktu dan punya dimensi ketahanan fisik. Ya kan, kayak namanya kalau handphone ya, cari handphone kalau yang jatuh dari saku itu nggak langsung pecah gitu ya, intinya masih cuma jatuh aja lecet dikit tapi masih bisa berfungsi. Nah, itu kan kayak bertahan dari kerusakan dan kecacatan. Selain kecacatan dan kerusakan yang identik dengan produk fisik, perusahaan pada bidang jasa. Nah, kita sekarang ngomong ke bidang jasa. Tadi kan fisik nih. Nah, ini jasa juga dapat menciptakan benteng bagi pelanggannya dengan menemukan model bisnis yang baru, melakukan reformasi pelayanan, dan membenahi sistem pengaduan pelanggan untuk memberikan rasa aman kepada konsumen dari kekecewaan. Contohnya kalau Anda bergerak di bidang jasa, ya berarti Anda harus perbaiki kayak sistem-sistem pengaduan gitu. Sistem pengaduannya itu dibikin seenggaknya bisa mudah dijangkau lah oleh para CS-nya, customer support-nya. Customer support-nya ini juga harus dilatih, di training agar lebih sabar, lebih bagus dan informatif ketika melayani keluhan-keluhan dari pelanggannya, seperti halnya keluhan telat kirim, keluhan barang hilang nggak dikirim-kirim berbulan-bulan. Nah, contohnya seperti itu. Oke, kemudian kita ke poin kedua. Tadi setelah menguasai, tapi kalau menguasai nggak mengendalikan itu namanya ada yang salah dengan penguasaan pasarnya. Berarti dia mungkin menguasai pasar hanya dalam segi penjualan saja. Tapi kalau dia bisa mengendalikan pasar itu, dia bisa mainin harga dengan lebih bebas. Nah, mainin harga itu bisa sewaktu-waktu kalau lagi ada apa namanya harga produksi naik, contohnya kayak bahan bakunya naik gitu ya, kayak minyak. Mungkin kalau di Indonesia yang monopoli perminyakan ya Pertamina ya, dia kayak menguasai dan mengendalikan pasar gitu. Kalau seumpamanya Pertamina dapat informasi harga minyak dunia naik, ya dia akan menaikkan harga gitu. Orang mau protes, orang mau demo, ya udah didengerin aja. Lagian juga ternyata masih banyak orang yang bisa pakai. Berarti ada orang yang masih bisa pakai dan mau beli dan memang membutuhkan, sangat-sangat membutuhkannya, ya terpaksa kan jadinya. Jadi itu salah satu contoh Pertamina sudah mengendalikan pasar di Indonesia. Oke, itu memang lumrah kalau ada kenaikan biaya produksi, itu memang biasanya diikuti dengan kenaikan biaya penjualan. Nah, perusahaan yang mampu mengendalikan pasar itu telah menguasai pasar gitu. Jadi syarat-syarat utamanya itu ya harus menguasai pasar dulu. Kalau dia nggak menguasai pasar, jangan harap bisa mengendalikan gitu ya. Tapi ini beda kayak kayak apa namanya ya, kayak kayak kita ributin itu. Controlling
or ruling gitu. Nah, kalau yang tepat itu sebenarnya ruling dulu. Dia menguasai dulu baru bisa mengendalikan. Bukan mengendalikan dulu baru menguasai gitu ya. Karena memang apa intinya kalau sudah menguasai, dia harusnya bisa mengendalikan. Ya gimana ya? Ya pokoknya Anda tahu sendirilah. Seorang raja itu harus menguasai kerajaannya dulu baru bisa mengendalikan kerajaan. Seperti itulah. Ya kan? Menguasai dulu baru mengendalikan. Ya kayak eh, kita apa namanya kita mau ujian atau kita mau main bola gitu ya. Ya kita harus menguasai permainan dulu baru kita bisa mengendalikannya. Kita mau bikin lawan kayak apa gitu udah kita kendaliin. Namun tak semua perusahaan menguasai pasar mampu untuk mengendalikan pasar. Mengapa demikian? Karena mengendalikan pasar berarti perusahaan telah mampu menguasai jaringan dari hulu hingga hilir. Nah, ini yang kita maksud kenapa mengendalikan itu dia tahu permainan dan cara menaklukkan hulu sampai hilir. Mampu mengendalikan harga bahan baku produksi, mampu mengendalikan biaya distribusi, mampu mengendalikan gaji pegawai, dan mampu mengendalikan harga jual. Nah, yang dimaksud dengan mengendalikan harga bahan baku produksi ini ya contohnya perusahaan itu ternyata bisa memegang peranan penting untuk permainan harga bahan baku. Contohnya Aramco. Ya kalau paling gampang itu memang Aramco karena Aramco ini punya Saudi Arabia, punya kerajaan Saudi dan dia di bisnisnya bisnis minyak. Kita ketahui minyak itu dipegang oleh OPEC. OPEC itu adalah sebuah organisasi gabungan negara-negara penghasil minyak di dunia. Nah, Arab Saudi itu sebagai salah satu anggota OPEC dengan status produsen minyak terbesar di OPEC. Nah, satu Aramco ini punya kerajaan Arab Saudi sendiri sebagai produsen minyak. Nah, jadi Aramco bisa untung dan rugi itu bisa dikendalikan keuntungannya dari hulu sampai hilir. Dia bisa ngatur dari apa namanya bahan baku. Dia bisa ngatur harga jual minyak. Nah, itu makanya Aramco itu disebut-sebut sebagai perusahaan terbesar di dunia. Itu udah kayak ngalahin Apple sama Google. Valuasinya sekitar terakhir itu sekitar 2 triliun dolar. Bukan pakai B lagi ya udahnya. Udah triliun. Triliun itu triliun dolar. Kalau billion itu miliar ya, miliar dolar. Tapi ini udah triliun. 2 triliun atau 10 triliun ya? Ya pokoknya dia tinggi sih. Saya kok jadi kemix ya. Kita cek aja di sini. Oh iya ini. 2 triliun ya. Oke, sekitar 2 triliun. Kita coba cek Apple valuation. 1,3 triliun ternyata Apple. Ya, ya beda-beda dikit ya, tapi banyak sih itu kalau udah selisih 2 sampai 1,3 ya intinya Aramco itu terbesar. Oke. Nah, kita balik lagi sudah bisa menguasai hulu dan hilir, berarti menguasai bahan baku produksi adalah ketika suatu perusahaan mampu memiliki daya tawar yang kuat untuk menekan harga pembelian bahan-bahan dasar untuk produksi barang-barang perusahaan itu. Semakin kuat kemampuan perusahaan untuk menawar kenaikan harga bahan baku, berarti dia semakin sedikit keuntungan perusahaan tergerus oleh biaya produksi. Maksudnya semakin sedikit keuntungan perusahaan yang tergerus karena biaya beli bahan baku. Menguasai rantai distribusi dari pabrik ke pembeli. Contohnya kayak kita mau dapetin produk-produk Indomie gitu ya.
Itu kan Indomie pasti di packing kan dari apa namanya dari pabrik, pabrik ke distributornya, distributor ke supermarket itu di packing. Nah, packaging itu pun juga ada biayanya itu, Bos. Beli-beli kardus-kardusnya itu bukan ngambil dari dedaunan, itu ada biaya juga. Rantai distribusi juga gitu, Bos. Kalau makin banyak distributor Indomie sampai ke pengguna akhir itu makin mahal nanti Indominya dijual. Karena distribusi juga butuh orang, kayak contohnya adalah supir truknya, truknya juga butuh bensin, truknya juga butuh perawatan, butuh oli, butuh garasi, ya. Butuh bayar jalan tol juga, Bos. Jadi kalau makin panjang nanti distribusinya makin mahal, nggak efisien biaya produksinya. Nah, biasanya perusahaan yang telah menguasai pasar akan menangani sendiri proses distribusi dengan membuat anak perusahaan baru yang khusus menangani proses distribusi. Maka jangan heran kalau kayak kita lihat ada beberapa perusahaan-perusahaan besar itu mereka memilih bikin anak perusahaan aja untuk kurusin distribusi karena keuntungannya kalau punya anak perusahaan sendiri untuk ngurusin distribusi itu duitnya itu nggak lari kemana-mana, Bos. Duitnya cuma muter-muter di satu grup. Kalau duitnya itu muter di apa namanya di tempat lain, ya itu nanti bisa jadi resiko. Resikonya banyak. Contohnya ada distributor, distributornya ini bisa punya tahu kayak data-data di jaring distribusi kita. Nanti dari distributor itu kalau udah putus kontrak ke kita karena atau ada masalah bisnis sama kita, dia jual lah data-data itu kayak rantai-rantai kita itu secara diam-diam ke kompetitor kita. Itu bisa itu. Meskipun sudah ada banyak perjanjian macam-macam itu, tapi itu masih bisa lah dilanggar dikit-dikit. Makanya biasanya ada kecurigaan antara company dengan mitra distribusinya yang mengantarkan barang-barang gitu. Makanya kalau udah perusahaan-perusahaan besar yang udah mapan, valuasinya gede gitu, mereka mending bikin anak perusahaan sendiri aja. Mau ada masalah, mau ada apa itu grup saya sendiri, saya bisa atur itu. Oke. Selain itu ya satu hal lagi yang seperti tadi itu duitnya nggak muter kemana-mana. Jadi kalau perusahaan anak perusahaan itu untung ya untungnya nanti balik ke kita lagi karena sebagai induk perusahaannya otomatis merasa lebih aman kalau perputaran uangnya ada di grupnya sendiri. Oke. Nah, kemudian poin berikutnya adalah mampu mengendalikan gaji pegawai. Nah, berarti perusahaan sudah mampu menahan kenaikan upah pegawai dalam angka yang rasional. Ini memang kedengarannya nggak manusiawi ya, kayak pegawai itu ditahan-tahan untuk gajinya nggak naik. Tapi ya memang kalau kita sebagai investor itu harus diperhatikan juga. Ya maksudnya kita naikin lah kalau itu memang apa namanya proporsional gitu ya. Tapi kalau kita nggak bisa kontrol itu ya otomatis sudah sebagai naluriah orang. Orang pasti minta digaji setinggi-tingginya dengan usaha paling minimal gitu. Nah, nanti kalau kayak gitu nggak bisa dikontrol pegawainya ya tiap hari hanya akan demo gitu. Udah dinaikin 20%, bulan depan naik lagi 20%, demo lagi mogok semua gitu. Nah, biasanya kita harus lihat sering nggak sih perusahaan itu pabriknya mogok demo gitu. Kalau nggak terlalu sering, ya berarti bisa dibilang perusahaan itu deket lah sama serikat pekerjanya. Mereka punya hubungan yang harmonis. Nah, kalau mereka punya hubungan yang harmonis nih biasanya ya serikat pekerja dengan buruh ini akan lebih toleran lah dengan perusahaan. Jadi kalau minta gaji ya nggak tiap 3 bulan sekali ya per tahun lah bisa lah persenannya juga nanti ikutin UMR gitu-gitu. Itu memang apa namanya satu hal yang sangat penting karena gaji pegawai itu adalah sangat salah satu cost yang cukup banyak untuk perusahaan dalam proses produksi. Nah, ini kemudian yang sudah kita bahas dari awal banyak sekali kita bahas lagi ya biar para pemirsa tetap ingat bahwa mengendalikan harga jual berarti produk yang tersedia di masyarakat dapat dinaikkan secara signifikan pada waktu kapan saja
tanpa karena ketakutan, ya, tanpa karena ketakutan terkena resiko kehilangan pembeli. Jadi kalau produk Anda itu ternyata sudah dicintai, sudah orang-orang situ sudah advokatif. Advokatif itu dalam rangka membela produk Anda dari serangan para marketing marketing dari tim kompetitor. Contohnya kalau kayak saya suka Samsung terus saya godain teman saya yang penggemar Apple tuh orang-orang itu jadi advokatif orang-orang Apple itu. Dia malah justru akan menyerang saya, menjelek-jelekan produk yang saya sukai dan mengunggul-unggulkan produk yang dia cintai. Makanya jangan heran ya kalau Apple itu kayak tiap tahun itu produknya kok kayaknya harganya itu naiknya nggak kira-kira gitu, dan jualan itu hal-hal yang sebenarnya itu harusnya jadi satu tapi dia dijual terpisah gitu. Dan jangan heran karena memang para pelanggan Apple itu sudah di level advokatif. Nah, kalau Anda investasi di perusahaan yang sudah levelnya advokatif itu ya mau naikin harga kapan aja nggak akan kehilangan pembeli karena pembeli Anda sudah levelnya sudah di atas level loyalitas, sudah menjadi advokatif malah menjadi pengacara bagi produk di perusahaan Anda. Tentu tidak semua produk dapat diperlakukan seperti ini ya, memang kembali lagi itu sudah levelnya sudah tinggi lagi itu kalau Anda punya produk yang sudah sampai level advokatif itu. Maksudnya produk yang bisa membuat orang menjadi advokat bagi produk Anda. Nah, hanya produk-produk yang telah menjadi kebutuhan utama masyarakat dan telah mendapatkan pelanggan loyal yang masif. Nah, ini kan contohnya kayak kebutuhan utama ya tadi kayak minyak, Pertamina naikin ya orang kepaksa harus beli gitu. Contohnya Apple itu kayak sudah menjadi kebutuhan utama bagi orang-orang pada kelas tertentu. Kalau Anda tidak pakai Apple, Anda itu disebutnya tidak mengikuti tata krama di strata sosial Anda tersebut. Ya itu jujur saja memang seperti itu ya. Kondisi di masyarakat itu kayak udah ada kasta-kastanya berdasarkan handphone yang dia pegang. Oke, kemudian dengan mampu ditekannya harga produksi dan distribusi, kemudian mampu menaikkan harga jual, akibatnya apa sih bagi perusahaan? Nah, ini kan yang kita pertanyakan dari beberapa waktu yang lalu ya. Apakah akibatnya bagi perusahaan? Nah, kalau ternyata bagi perusahaan ini menguntungkan, ya dia pasti akan bisa menaikkan GPM-nya atau gross profit margin. Ini gross profit margin. Oke. Nah, rumus GPM ini adalah net sales dikurangi COGS dibagi net sales lagi. Nah, ini berarti secara rumus saja sudah jelas ya. Jika semakin tinggi penjualan bersih dan semakin rendah biaya pokok penjualan, maksudnya biaya pokok penjualannya adalah biaya produksinya, maksud saya tadi adalah JPM-nya akan semakin tinggi. Contohnya net sale 20, COGS-nya 12. Ya kan? 20 dikurangi 12 dibagi 20, 40%. JPM-nya 40%, Bos. Apakah ini tinggi? Itu nanti ada pembahasan lain. Kita lanjut dulu. Nah, coba aja kalau kita bisa net sales-nya dinaikin 5%. Net sales bisa dinaikin 5% ini contohnya adalah dengan meningkatkan volume penjualan atau volume barang yang dijual tuh lebih banyak dari tahun ke tahun, atau dengan volume yang sama tapi menaikkan harga. Kemudian COGS dihemat sebesar 5% ya. Tadi kayak menekan biaya produksi dan sebagainya dan efisiensi gitu ya. Contohnya efisiensi distribusi, efisiensi packaging gitu. Itu bisa dihemat sampai 5%, maka GPM-nya akan naik sebesar 4-5%. Jadi tadi kalau ini 40 ya kita bisa tetap naiknya juga 5% lah. Yang net sales naik 5%, yang dihemat yang produksinya turun 5%, GPM-nya naik 5%. Oke, jadi kalau umpamanya COGS-nya tetap tapi GPM naik menjadi 5%, maksudnya ini naik menjadi 5% juga, jadi
Kalau COGS-nya ini biaya produksinya sama, tapi net sales-nya naik 5%, ya kita hanya ada dapat penambahan 2%. Bahkan jika net sales tetap, namun COGS dapat dihemat 2%, akan berdampak pada kenaikan GPM. Ini sudah pasti ya pokoknya ya. Kalau mamanya kita nggak mampu naikin harga dan nggak mampu nambah volume lagi karena pasar kita udah mentok, ya kita efisiensi di COGS tadi, contohnya efisiensi distribusi, efisiensi packaging, efisiensi truk. Jadi truknya itu beli truk yang baru yang mudah dirawat dan biaya apa namanya bahan bakarnya lebih murah. Jadi kayak truknya itu bisa jalan di kilometer yang sama dengan yang dahulu tapi dengan jumlah liter minyak yang lebih kecil. Ada GPM yang seperti apakah yang mampu menggambarkan perusahaan yang memiliki kriteria-kriteria seperti yang telah kita bicarakan bersama. Dan kita akan membahas tentang bagian hanya margin lah yang memisahkan akhirnya. Memang sekarang kita buat asumsi. Ini ada asumsinya. Yang pertama adalah apabila dalam suatu industri, jadi katakanlah industri ini mungkin industri makanan ringan ya, seperti contoh mungkin kita persempit lagi seperti industri makanan mie instan tadi. Oke. Dan taruhlah ada 5 perusahaan, kita bisa sebut saja perusahaan A, B, C, D, E. Yang masing-masing dalam status quo, yaitu berbagi pangsa pasar sebesar 20%. Jadi perusahaan A 20 sampai perusahaan E 20, berarti kan pas nih, ada 100% kan. Kemudian pertanyaan berikutnya, kita ajukan pada kondisi market seperti itu, apakah perusahaan A ini bebas mengendalikan harga jual, perusahaan B juga, C, D, E ini berhasil membangun kekuasaannya gitu. Jadi kayak mengendalikan harga jualnya. Asalkan 5 perusahaan ini adalah perusahaan yang benar-benar entitasnya berbeda ya, bukan seumpamanya perusahaan A ini punya anak perusahaan B, C gitu ya, itu beda lagi cerita. Tapi ini taruhlah dalam sebuah kondisi pasar yang sempurna, tidak ada monopoli. Nah ini maka tidak ada salah satunya ini yang mengendalikan harga jual. Nah ini berarti kita berada dalam kondisi yang disebut oleh pakar-pakar ekonom adalah kondisi pasar sempurna. Jadi benar-benar pasar yang bebas. Orang-orang apa namanya konsumen ini benar-benar mendapatkan keuntungan karena para produsennya itu perang harga, perang produk gitu. Jadi mereka tetap mempertahankan pangsa pasar mereka yang berkeadilan. Nah, ini tentu saja tidak ada yang bisa bebas mengendalikan harga jual. Jika salah satu perusahaan menaikkan harga jualnya sebesar 3% saja, maka pelanggan dapat memilih 4 perusahaan lain bukan. Nah, namanya perusahaan C tiba-tiba lelah. Ya udah deh, kita naikkan harga jualnya 3%, kita tes market. Oh, ternyata langsung turun. Karena para pelanggan dari kubu C merasa ini barangnya nggak ada bedanya sih sama sebelah. Saya cuma suka sama nama mereknya saja, saya suka sama kemasannya, tapi kalau harganya mahal ya mending saya pindah ke kompetitornya gitu. Nah tentu ini akan mengakibatkan investor ini siap-siap menggali kantong dompetnya makin tebal karena dia sepertinya ya gitu-gitu aja investasinya ya, kayak cuma perang harga. Mending dia investasi di industri lain ya. Kalau contohnya ini yang tadi skenario kita adalah industri mie instan ya, mungkin para investor mending investasi ke apa namanya kelapa sawit atau mungkin investasi ke otomotif gitu ya. Dia nanti investor harus cari, Anda harus cari juga sebagai investor ke sektor-sektor yang industrinya itu tidak begitu ketat. Nah, ingat, Anda sebagai investor bukan sedang balapan, bukan sedang kompetisi untuk menjadi orang yang bernyali besar, orang yang paling apa namanya cerdas dalam memilih dalam keadaan yang genting gitu ya. Anda sebagai investor harus berpikir cerdas dan berpikir praktis.
Ya, contohnya cari saja industri yang memang benar-benar sudah dipegang oleh salah satu perusahaan yang bisa memerankan perannya dengan leluasa di sektor tersebut. Nah, kalau dia bisa memerankan perannya dengan baik, tentu dia bisa contohnya menekan biaya operasi dan menaikkan keuntungan dari penjualan. Oke, kemudian kita buat asumsi kedua, apabila dalam salah satu industri terdapat 10 perusahaan, namun satu perusahaan masing-masing memiliki pangsa pasar sebesar 40% dan 9 perusahaan lainnya hanya mendapatkan porsi sisanya saja. Jadi 20%, 30% itu nggak ada yang apa namanya, satu perusahaan itu memiliki pangsa pasar 40%. Sisanya itu dibagi rata. Nah, sekitar apa namanya, 6% itu dimiliki oleh 9 perusahaan. Apabila salah satu dari dua perusahaan tersebut, nah, maksudnya adalah dari dua perusahaan ini kan dia masing-masing memegang 40%. Oke. Kemudian dia itu menaikkan harga jualnya sebesar 10%. Akankah pangsa pasarnya turun? Nah, ini belum tentu. Karena apabila pelanggan pindah ke produk dari perusahaan lain, belum tentu akan memenuhi harapan konsumen. Jadi maksudnya, jika saya pindah ke produk dari perusahaan lain, yaitu adalah perusahaan yang sisanya, saya tentu tidak akan mendapatkan apa namanya, keuntungan yang saya harapkan. Contohnya saja, mungkin kalau kita bilang ini adalah kondisi pasar duopoli, ya kan, adalah kondisi pasar duopoli. Jadi seperti kalau pasar duopoli itu mungkin yang cocok ya seperti Samsung dan Android. Nah, itu udah kayak gitu tuh, udah kayak Samsung sama Android itu kan mereka menguasai pasar di kelas Android ya. Kalau orang udah suka sama Samsung, mau Samsung naikin 10% harganya, terus mungkin saingan terdekatnya dia itu taruhlah brand X gitu ya. X ini ya taruhlah bisa Vivo atau bisa Xiaomi atau apalah gitu. Anda bayangkan saja, ambil salah satu dari situ. Oke, Samsung dengan Androidnya, Xiaomi juga dengan Androidnya. Tapi karena orang itu sudah kayak kapanya kepincut sama Samsung, ya tentu saja dia sulit untuk berganti hati, untuk berpindah hatinya gitu ya. Dia tentu akan lebih memilih untuk hmm, tetap bertahan di Samsung. Nah, ketika orang itu mau pindah ke Xiaomi, dia akan mendapatkan perasaan yang tidak dia dapatkan ketika Samsung. Makanya kadang-kadang itu seorang konsumen yang loyal itu di pasar duopoli, dia itu cenderung tidak rasional lagi. Jadi dia menganggap kenaikan 10% ini seimbang lah dengan apa namanya, dengan harga yang harus saya bayar untuk tetap keeping up to date dengan teknologi yang saya harapkan. Nah, maka dari itu kita harus menaruh itu di sini. Konsumen rela membeli dengan harga berapapun untuk tetap menikmatinya. Jadi kuncinya itu untuk memilih sebuah perusahaan yang punya gross profit margin yang besar, itu biasanya dia memiliki produk unggulan yang susah untuk dicari dari kompetitornya. Meskipun tuh kompetitor yang kuat juga. Ya contohnya saja mungkin seperti itu tadi, Samsung dengan mungkin Xiaomi atau Vivo, atau mungkin kalau kita lebih
luaskan lagi, bukan hanya di kompleks Android tapi di kompleks smartphone secara keseluruhan, ya mungkin Samsung dengan iPhone, ada grup Samsung yang memang sudah merasa nyaman dengan produk-produk Galaxy, Samsung S Note contohnya begitu, dengan Galaxy Tab-nya. Kemudian Apple juga sama, orang-orang Apple tuh sudah merasa sudah nyaman dengan Apple, sudah merasa eksklusif dengan brand Apple-nya. Kalau dia pakai untuk hangout, dia pakai untuk jalan-jalan, dia pakai untuk kondangan, itu sudah beda lagi. Kalau Samsung itu mungkin juga orang-orang lebih pede kalau dia jalan-jalan pakai Samsung, dia terlihat lebih percaya diri, dianggapnya seperti itu karena tidak hanya bergantung pada suatu merek, yaitu seperti orang-orang Apple, contohnya seperti itu. Dan saya anggap itu dua pemikiran itu memang yang sengaja dibentuk oleh brand, jadi tidak ada yang salah atau benar, itu cuma hanya dari perspektif, karena memang strategi marketingnya dari Apple dan Samsung ini beda-beda. Jadi kita sebagai investor tidak melihat itu sebagai sebuah morality. Jadi memang benar morality itu ada, tapi moralitinya seorang investor itu ya satu, dia harus berdagang dengan jujur, bukan jadi seorang inside trader, bukan menjadi seorang market gossiper yang menyebarluaskan isu-isu yang tidak benar untuk membuat panik pada suatu pasar saham. Tapi dia lebih ke moralitasnya, yaitu dia tetap menjunjung tinggi etika-etika bisnisnya. Jika memang dalam penggunaan marketingnya, contohnya perusahaan tersebut terlalu abusive terhadap anak-anak, ternyata pabriknya itu memperkerjakan orang-orang di bawah umur, ya tentu Anda harus speak up. Anda harus speak up pada rapat umum pemegang saham. Anda juga harus speak up kalau memang tidak bisa didengar, ya Anda saatnya cabut. Nah, itu memang salah satu pendirian ya. Tapi sekali lagi, jika Anda merasa perusahaan itu bagus dan tidak pernah melanggar hukum, maka sudah saatnya Anda menanamkan sahamnya di situ. Itu nanti kita akan bahas soal pentingnya memahami faktor hukum dalam investasi. Karena jika Anda terjebak dalam sebuah perusahaan yang ternyata bermasalah secara hukum, itu dalam jangka panjang akan merugikan Anda sendiri, karena satu, perusahaan tidak bisa beroperasi dan terjerat oleh masalah hukum sehingga nama brand runtuh, kemudian harus bayar biaya pengadilan, bayar biaya pengacara, biaya-biaya public relationship untuk memberikan klarifikasi terhadap kasus dan sebagainya gitu, yang akan menguras waktu dan tenaga perusahaan yang seharusnya bisa untuk produktivitas, namun digunakan hanya untuk pembelaan sebuah kesalahan perkara hukum yang sebenarnya itu bisa dihindari jauh-jauh hari. Nah, kemudian kita kasih contoh lagi untuk gambaran lebih detailnya. Ada 3 poin. Apabila suatu perusahaan dari GPM-nya itu memiliki satu persentase di bawah 30%, maka kita bisa ukur nih perusahaan tersebut berada pada kondisi pasar yang ketat. Contohnya, kita screening saham dari banyak perusahaan. Ternyata perusahaan leadernya itu, market leadernya, contohnya pemilik GPM terbesar itu angkanya cuma 30%. Berarti bisa dibilang market itu sedang dalam kondisi pertempuran. Masih ada war price, war supplier. Jadi suppliernya itu jual mahal. Kalau kamu nggak bayar saya segini, saya mending stok aja deh ke kompetitor kamu gitu. Kalau saya stok ke kompetitor kamu kan nggak dapat bahan baku untuk produksi. Jadi kamu nggak bisa nggak bisa jualan, kamu nggak dapat cash flow, kamu nggak untung. Karena ada juga kayak cash flow itu sebenarnya bisa digunakan untuk penilaian kredit. Jadi ada beberapa cara penilaian kredit, itu salah satunya meskipun perusahaannya itu tidak untung, tapi kenapa dia bisa dapetin utang dari bank, ya salah satunya bank itu menilainya dari cash flow. Itu penting juga. Itu kita akan bahas cash flow pada pembicaraan tersendiri sesuai biasa ya, kayak cara kita kalau ngebahas satu topik itu idealnya memang dibahas lama sekalian, dibahas berdasarkan kajian yang jelas, ya biar kita enak gitu.
kayak apa namanya penjelasannya, ngobrolnya sama detailnya gitu. Jadi nggak setengah-setengah. Kalau kayak saya ngejelasin kayak selalu setengah, nanti apa namanya nggak yakin aja saya kayak mencoba untuk mengajarkan sesuatu yang setengah-setengah saja. Oke, kemudian apabila GPM berada di atas 30-50%, nah ini maksudnya adalah ketika Anda lihat ada contohnya ada 3 perusahaan itu di sektor tersebut GPM-nya itu kayak berurutan gitu. Ada yang sampainya tuh 50, tapi ternyata di nomor duanya itu ada yang ya sekitar 48, kemudian posisi 3 ada 32 gitu. Berarti apa namanya masih pasarnya itu pasar yang ketat, namun ternyata dia itu sistemnya ya tadi itu duopoli atau tripoli, yaitu hanya ada pemain 2 atau 3 itu. Anda bisa ambil salah satu perusahaan yang Anda anggap market leadernya. Kalau market leadernya itu terlalu kuat produknya, Anda mending ambil di market leader. Kalau Anda lihat kompetitornya posisi 2 3 itu ternyata diisi oleh orang-orang yang punya inovasi tinggi, terus kalau kalian lihat progresi produknya itu makin dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun itu terus meningkat kayak bisa keeping up dengan market leader, ya berarti Anda ada potensi untuk investasi ke perusahaan 2 dan 3 karena mungkin pada suatu saat perusahaan 2 atau 3 itu bisa namanya overturn si pemuncak klasmennya tadi itu si market leadernya. Nah, sisanya 50% ke atas adalah sebuah kondisi di mana perusahaan hampir melakukan monopoli pada pasar tersebut. Jika Anda lihat di suatu sektor, ternyata perusahaan ada salah satu perusahaan yang sudah bisa mencapai poin 50% ke atas, sebenarnya bisa sampai 55% gitu. Berarti perusahaan itu sudah kayak jadi rajanya gitu kalau dia berdiri satu. Tapi ada juga suatu sektor yang contohnya saja batu bara itu banyak kok yang banyak perusahaan-perusahaan yang bisa GPM-nya di atas 50%. Itu memang berarti ada suatu kerjasama di antara para pemegang batu bara untuk bisa melakukan penjualan yang berkesinambungan ya. Contohnya aja kalau batu bara itu keuntungannya ya memang dari harga komoditas, terutama mayoritas komoditas ya, seperti hanya yang saya ceritakan sebelumnya soal minyak itu kita pakai Aramco. Kalau komoditas itu biasanya kalau harganya naik ya udah si apa namanya penambang itu layah-layah saja, duduk-duduk saja, dia nggak usah rebutan ini, nggak usah rebutan jualan karena memang komoditas itu diperlukan oleh negara. Contohnya saja minyak itu pasti diperlukan semua negara. Batu bara juga diperlukan semua negara karena batu bara masih digunakan sebagai pembangkit listrik, ada juga sebagai apa namanya tenaga, maksudnya sebagai tenaga utama untuk pembangkit pabrik-pabrik. Jadi contohnya kalau Indonesia itu ya ke China kebanyakan produk batu baranya karena di China industrinya itu masih menggunakan batu bara sebagai sumber penghidup listriknya di sana gitu. Jadi mesin-mesin di pabrik-pabrik China itu masih mengandalkan batu bara. Makanya ketika perang dagang itu harga batu bara anjlok karena memang gara-gara perang dagang itu permintaan produk dari China itu menurun karena memang pangsa ekspor utama China itu masih di Amerika Serikat. Oke, kemudian pastikan untuk melihat dalam jangka 3 tahun sebelumnya perubahan GPM dari perusahaan tidak pernah turun lebih dari 5%. Contohnya, Anda sudah melihat nih market leader. Market leader ini progresinya gimana nih? Apakah dia tuh tetap di posisi 50 atau 53 gitu atau dia pernah tiba-tiba turun di bawah 5% kemudian naik lagi. Itu berarti ada semacam apa ya ketidakstabilan itu memang biasa terjadi di beberapa sektor ya, contohnya saja seperti komoditi itu ya. Komoditi itu tuh rentang sekali dengan siklus ya, tadi itu siklusnya ya siklus siklus permintaan, siklus musim dingin, musim panas gitu ya. Kalau memang perusahaan itu tidak bisa menjaga kestabilannya terhadap GPM-nya, Anda mending cari sektor lain yang lebih stabil. Nah, apabila terdapat kenaikan, maka ini merupakan pertanda bagus. Kalau dia naik terus gitu ya, meskipun naiknya nggak sampai 5%, saya sebut tuh bagus sih. Kalau mamanya kayak
progresinya dari tahun pertama itu 47, kemudian naik ke 49, kemudian tahun ketiga bisa 54, itu berarti ada progresi. Berarti dia sedang menuju puncak-puncaknya. Jadi kalau dia udah jadi market leader di posisi 48 tadi itu ya mungkin ya 48 47 dia naik lagi berarti dia dari posisi puncak ke puncak. Jadi mungkin kita lihat juga kayak kompetitornya oh GPM-nya ternyata naik nih berarti dia memang sedang dalam posisi puncaknya ke puncak. Selain itu pastikan juga bahwa nilai penjualan kotor atau gross sales terus naik dari tahun ke tahun untuk memastikan bahwa kenaikan GPM berasal dari penjualan. Ini juga perlu kita garis bawahi lagi di sini ada namanya adalah gross sales. Jadi penjualan kotor. Kalau penjualan kotornya aja naik berarti sebenarnya dia itu sudah bisa memainkan harga. Tapi Anda juga nggak selalu harus ke gross sales. Anda lihat juga dari namanya biaya operasinya. Kalau dari biaya operasinya dari tahun ke tahun bisa menurun berarti dia ada efisiensi itu bagus juga. Oke. Kita masuk ke tahap kesimpulan. Memilih saham yang memiliki nominal GPM tinggi tidak serta-merta akan menjamin kenaikan harga saham langsung melesat dalam waktu yang sangat singkat. Ini memang kita sudah sering juga temui ya kayak beberapa saham yang nilai fundamentalnya bagus tapi ternyata pasar itu malah menurunkan harganya. Itu bisa juga. Itu namanya adalah kesalahan pasar. Pasar itu memang kadang-kadang sering salah ngasih harga. Jadi perusahaan yang jelek itu dikasih harga yang mahal, perusahaan yang bagus dia kasih harga yang jelek. Nah, tapi biasanya kalau menurut pengamatan kami itu akan selalu naik kok kalau perusahaannya itu memang punya valuasi bagus dari tahun ke tahun, performansinya itu bagus, pasar akan membenarkan dirinya sendiri. Itu sudah sering terjadi bukan hanya di Indonesia dan di luar negeri pun iya, di Amerika iya. Makanya banyak sekali kayak kolumnis banyak sekali juga penulis-penulis buku investasi yang mengatakan bahwa harga diskon sedang terjadi ada market correction. Nah, market correction itu ada dua tapi memang identiknya market correction itu terhadap penurunan harga tapi menurut kami pun juga market correction bisa juga kayak tiba-tiba harga saham ini yang sering turun tapi naik ternyata kalau kita kaji di laporan keuangannya memang dari sebelum kenaikan pun harga sahamnya bagus dan ketika kenaikan itu memang ada pengeluaran laporan keuangan yang baru yang dikeluarkan itu juga bagus makanya market langsung did the correction correctly jadi market itu dalam jangka panjang akan melakukan koreksi yang benar. Nah dengan perusahaan yang tetap untung maka Anda sebagai pemegang saham akan memiliki arus kas yang positif. Ini sudah pasti ya kalau arus kas positifnya itu. Jadi cash flow-nya yang masuk itu benar-benar dipakai buat pengembangan lagi, bukan untuk bayar hutang, bukan untuk bayar cicilan. Nah, dalam jangka panjang perusahaan akan tetap tumbuh. Nah, karena arus cash flow-nya positif, gross profit margin-nya juga tebal, dia akan tumbuh karena dia akan didanai dengan uang keuntungan. Jadi kalau uang keuntungan itu didanai untuk mendapatkan keuntungan lagi, yaitu ya yang namanya apa namanya keuntungan to build the business, not keuntungan to pay the debt. Nah itu makanya kita bisa lihat nanti biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang GPM-nya tinggi itu debt to equity ratio-nya juga rendah. Nah, saran terakhir yang akan saya berikan adalah memilih perusahaan yang memiliki GPM di atas 40%. Nah, menandakan bahwa perusahaan ini telah mampu mengendalikan pasarnya dan mampu mengendalikan harga produksi dan harga penjualan sehingga sewaktu-waktu dapat mengambil tindakan untuk menaikkan atau menurunkan harga untuk tetap menjaga GPM dalam angka yang rasional untuk pertumbuhan perusahaan. Oke, kita akan klarifikasi lagi, mungkin ada yang kritis kemudian bingung. Kita balik lagi ke poin sini berarti. Katanya kalau di atas 50 itu yang ideal. Ya, ini memang ada yang ideal. Kalau dia secara tidak langsung melakukan monopoli terselubung. Oke. Karena saya di sini sudah bilang hampir melakukan. Jadi bukan murni melakukan monopoli. Kalau sudah ketahuan melakukan monopoli biasanya ada badan anti monopoli yang akan menyemprit pelanggaran perusahaan itu. Kamu mematikan apa namanya mematikan kompetisi itu dihukum di Indonesia itu bagusnya tapi kadang-kadang itu
perusahaan bisa nyempil-nyempil dikit lah untuk memutihkan peraturan, jadi kayak menjadikan itu abu-abu. Nah maka dari itu biasanya kita harus main cantik juga sebagai investor. Kalau biasanya ada di sektor yang susah 50% itu bisa juga disengaja gitu ya. Contohnya itu biasanya di sektor-sektor konsumsi sama konveksi. Kalau pertambangan itu ya gimana ya, itu biasanya udah kayak ad hoc gitu sih, udah kayak emang kayak contohnya Bukit Asam itu udah ditunjuk pemerintah sebagai supplier PLTU karena itu bank punya apa namanya, punya perusahaan negara gitu. Dan bank BUMN pun juga iya kalau udah ad hoc, kalau kalau apa namanya kayak pembangunan ini yang danai bank negara gitu. Nah itu memang sudah wajar di sektor-sektor tertentu. Tapi kalau kita mau main di sektor-sektor konsumsi itu biasanya yang menarik sih. Karena sektor-sektor konsumsi itu yang apa ya, biasanya itu satu, dia terlepas dari peranan pemerintah. Jadi kan jarang ya kalau kayak pemerintah itu ada yang produksi pasta gigi dan sebagainya gitu, jarang konsumsi. Nah, itu kita juga akan bahas kenapa sebenarnya kalau jauh-jauh dari BUMN itu akan lebih menguntungkan Anda. Itu nanti kita akan bahas dan alasan kenapa beberapa bank plat merah seperti yang kita ketahui itu kok eh, kenaikan harga sahamnya kok nggak secantik BCA gitu. Padahal sebenarnya ya bagus juga kalau secara laporan keuangan tuh nanti kita akan bahas soal apa namanya di bagian tersendiri, yaitu adalah how to dealing with BUMN. Oke, jadi intinya kita tetap ambil aja angka yang rasional. Kalau Anda kira-kira itu 40%, itu Anda bisa ambil itu si perusahaan. Ya ini sebenarnya angka mengalah karena untuk mencapai angka 50 itu masih kadang-kadang sulit di perusahaan. Ini angka mengalah 40%, tapi tetap harus perhatikan progresi salesnya. Nah, kalau Anda mau main di sini 40% ini, lihat progresi salesnya, lihat progresi penurunan biaya operasinya. Saya rasa itu adalah salah satu key untuk mendapatkan keyakinan Anda terhadap laporan keuangan berdasarkan performa. Nah, ini berarti perhitungan kuantitatif. Tapi juga Anda harus lihat perhitungan kualitatif yang seperti tadi kita sudah sebutkan, seperti hak paten, kemudian seperti ke rasio risetnya. Jadi seberapa besar dia menghasilkan riset, itu nanti harus diukurnya dengan seberapa besar kenaikan sales yang dihasilkan dari tiap biaya riset. Itu ada juga nanti kita bahas. Sebenarnya kalau kalau kita mau bahas semuanya di sini bisa sih, tapi takutnya nanti makin lama ya waktunya. Nah, ini mending kita fokus saja di GPM. Intinya Anda ingat-ingat beberapa poin-poin di sini seperti kualitas produk, kualitas riset, kualitas tim operasionalnya, kemudian juga diingat-ingat kembali bagaimana dia bisa memerankan harga jual dan biaya operasinya. Oke, sekarang sudah waktunya tutup pintu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.